Pilihan sebagai pengikut Kristus. Berjumpa dengan saya, Slamet Riyadi Siswantoro, yang saat ini berada di tengah-tengah jemaat GKI Marta di Reja. Dengan penuh syukur dan sukacita, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman pada saat ini, mari kita menyatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada hari yang telah Engkau berikan. Dalam segala keadaan, Engkau memberikan hujan, namun juga Engkau memberikan keadaan yang cerah, sehingga kami mengetahui betapa luar biasa kasih dan anugerah-Mu untuk kami. Melalui hujan yang Kau turunkan, Engkau pun hadir, dan melalui cerahnya hari, malam yang kami jalani itu pun menjadikan kami mengerti Engkau hadir bersama dengan kami. Sertai dan urapi kami pada saat kami merenungkan bagian firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai dan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan memohon. Amin. Umat terkasih dan sahabat GKI Marta di Reja, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat yang ke-22. Saya akan membacakan bagian ayat ini dari dua Alkitab kita, terjemahan baru pertama dan terjemahan baru yang kedua. Dari terjemahan baru yang pertama, Filipi 1 ayat 21 dan ayat 22 menyatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sedangkan dari TB2 dinyatakan demikian, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Umat terkasih dan sahabat-sahabat GKI Marta di Reja, bagian ayat ini sering kita jumpai secara umum di dalam iklan duka cita. Ketika ada anggota keluarga, sahabat, orang tua, dan siapapun yang dipanggil oleh Tuhan, tidak jarang dalam pewartaan duka cita disampaikan dengan pendukung ayat-ayat ini. Menarik bagi kita, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi kita yang masih berada di dalam dunia ini, jauh lebih penting menjalani hidup, agar hidup ini berarti, hidup ini bermakna, hidup ini memiliki nilai. Orang tidak sekadar mengatakan, aku melayani Tuhan, aku bekerja untuk Tuhan, aku memuji Tuhan, hanya dibatasi dalam lingkup gereja. Tetapi bagaimana sesungguhnya gereja itu harus hadir melalui hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, dan apa yang kita lakukan adalah ibadah yang sebenarnya. Disitulah bagaimana saya, ibu bapak dan saudara dan sahabat-sahabat GKI Marta di Reja mewujudkan Kristus dalam hidup yang kita lakoni. Dalam situasi aman, baik-baik saja, kalau saya bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudari, dan sahabat-sahabat GKI Marta di Reja, apakah kamu Kristen? Apa jawabnya?
Saya pastikan kita akan mengatakan dalam situasi aman dan dalam kondisi baik, di tengah-tengah persekutuan gereja, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, dengan mudah kita berkata, "Ya, saya Kristen." Tidak mudah apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang dari pakaiannya, dari penampilannya, kita tangkap, kita dapati bahwa orang itu orang yang berlainan dengan kita. Apa jawab ibu bapak, saudara-saudari, sahabat-sahabat GKI Marta di Reja? Ketika ditanya, apakah kamu Kristen? Beranikah kita mengatakan, ya bahwa saya Kristen? Banyak orang seringkali menyembunyikan identitas diri karena kekristenannya. Bisa jadi karena malu, bisa jadi karena orang berkata, udahlah nggak usah tanya macam-macam, kenapa mesti kamu harus tanya tentang agamaku, tentang keyakinanku, bukankah itu persoalan privasi, bukankah itu persoalan pribadi, kamu nggak perlu tahu. Bagi warga plus 62, bukankah keyakinan ini juga menjadi persoalan yang membuat orang seringkali kepo? Dan di tengah-tengah kekepoan, orang menanyakan iman dan keyakinan kita. Beranikah kita berkata, ya, saya pengikut Kristus. Rasul Paulus menegaskan bagian ini kepada umat di jemaat Filipi. Bukan dalam situasi dan keadaan yang baik-baik saja, tetapi mereka berhadapan dengan keadaan orang-orang Kristen yang dicemooh, orang-orang Kristen yang ditertawakan, orang-orang Kristen yang karena kekristenannya harus bergumul, berjuang sepanjang pilihan itu harus diwujudkan dan dijalani. Bagiku, hidup adalah Kristus, yang berarti seluruh hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, apapun juga dan dimanapun kita berada, menyatakan Kristus kepada dunia. Dan ketika kita menyatakan Kristus kepada dunia, apakah orang mau menerima atau tidak? Maka kita berani menyatakan bahwa kita pengikut Kristus. Di tengah-tengah situasi dan keadaan di mana kita sedang berada, apakah di terminal saat kita menunggu keberangkatan kendaraan yang akan kita tumpangi, di stasiun, di pelabuhan, dan dimanapun, orang seringkali bertanya dengan keberadaan kita. Bagi saya secara pribadi, orang lebih baik kecewa di awal. Pada saat mereka mengenal karena tahu bahwa kita ini orang Kristen. Kita memang tidak perlu berteriak, tidak perlu mengatakan kalau kita bersaksi, menyatakan Kristus, lalu kita pergi ke pasar dan berteriak, saya ini Kristen, saya pengikut Kristus. Orang malah akan mengatakan kamu gila. Tetapi menjadi pengikut Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, berarti berani menyatakan di tengah situasi dan keadaan apapun bahwa kita ini pengikut Kristus. Secara pribadi saya seringkali justru merasa salut dengan orang-orang yang mempertanyakan iman kepada saya. Saya katakan bukan karena saya pendeta, ibu bapak, saudara-saudara dan sahabat GKI Marta di Reja, dimanapun berada. Tetapi karena saya orang yang telah memutuskan menjadi milik Kristus, maka saya berani untuk mengungkapkan di tengah-tengah hidup yang saya lakoni, saya ini orang Kristen. Siapa yang akan mewartakan dan memberitahukan Kristus yang saya yakini kalau kita sendiri malu? Katanya walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri aku tetap bersama dengan dia dan tidak ingkar selama-lamanya mengikut dia. Maka kenyataan yang terjadi, bagaimana kita menyatakan Kristus dalam kehidupan kita
di tengah-tengah perjumpaan dengan sesama kita, di tengah-tengah pergaulan, di dalam pemukiman dan dimanapun juga. Orang justru akan menerima kita ketika kita dengan jujur mengatakan bahwa kita ini pengikut Kristus dan orang menghargai kekristenan kita. Orang justru akan memberitahukan keberadaan diri kita. Saya teringat akan seorang dokter yang bertugas di sebuah kota kecamatan, dan di kota kecamatan itu tidak ada gereja. Dia harus pergi ke kota kabupaten setiap kali akan mengikuti kebaktian minggu. Ya, karena orang di desa, ibu bapak, mohon maaf, orang tidak memperhatikan jam praktek, hari praktek, tetapi kapanpun mereka ingin datang ke dokter, mereka, masyarakat itu pergi ke rumah dinas si dokter puskesmas di kecamatan. Ia menjalani panggilannya. Karena setiap hari Minggu dia akan meninggalkan rumah dinasnya dan menuju ke kota kabupaten untuk kebaktian. Masyarakat justru mengatakan, jangan pergi ke dokter itu pada hari Minggu. Karena ibu dan bapak dokter akan pergi ke gereja. Tanpa mengatakan bahwa dirinya seorang Kristen, masyarakat justru memberitahukan bahwa si dokter adalah orang Kristen. Dimanapun juga menyatakan Kristus, tidak perlu merasa malu. Dan orang-orang di sekitar kitalah yang justru ikut mewartakan siapa diri kita. Kita harus menghasilkan buah, memiliki arti, memiliki makna dimanapun Tuhan menempatkan kita. Perkara kematian, selama kita berada di dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena orang yang percaya baik hidup maupun mati bersama dengan Dia. Memiliki makna yang luar biasa. Dan Rasul Paulus menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Melalui apapun juga. Melalui panggilan, melalui pekerjaan, melalui hidup bermasyarakat, berada dimanapun juga, Kristus dinyatakan. Orang akan bisa membedakan kita sebagai pengikut Kristus dengan tingkah laku kita, dengan kehidupan yang dijalani, dan apapun yang memberikan makna agar semuanya memiliki arti. Tetapi bila kita menyembunyikan Kristus dalam kehidupan kita, maka bagaimana Kristus dapat diwartakan dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita? Mari, ibu bapak, saudara-saudara, sahabat GKI Marta Direja dimanapun kita berada. Jika aku harus hidup di dunia ini berarti sepanjang hidup yang kita lalui. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mewartakan Kristus. Berbuat seperti apa yang seharusnya kita lakoni dan kita imani. Mari kekasih-kekasih Kristus dimanapun kita berada, kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Nya. Kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk firman yang mengingatkan kepada kami. Seperti apa yang menjadi pilihan dan ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan selama aku berada di dalam dunia ini, maka aku harus memberi buah, memberikan hidup menjadi bermakna dan berarti. Mampukan kami dalam kelemahan kami dimanapun Engkau menempatkan, kami disanggupkan untuk menyatakan Kristus dan biarlah Kristus hidup dalam hidup kami. Kepadamu kami memohon, kepadamu kami berserah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati ibu bapa, saudara-saudari, dan para sahabat GKI Marta Dirja dimanapun berada.